Aqsamul maddil lazim. Pembagian mad lazim sekarang. Ini terakhir pembahasan kita ya. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyyu wa harfiyyum ma'a. Baca setelah saya. Baca semuanya. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyyu wa harfiyyum ma'ah. Kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu fa in bi kilmatin sukunun ijtama' suku kan tanwin dulu. Tanwin kan sukun tuh tanwin. Sukun nun. Sekarang ketemu lagi jim yang sukun. Gimana cara suku? Aywa, sukunun ijtama'. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama'. Iya. Ma harfi maddin fahwa kilmiyyu waqa' aw fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wasṭuhu fa harfiyyun bada kilahuma muthaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama wal lazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Itu juga ada kan? Ada juga. Yajma'uha hurufu kam asal naqas wa 'ainu dhu wajhaini wat tulu akhas. Tul. Wa ma siwal harfi thulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif wa dhaka aydan fi fawatihis suwar fi lafzi hayyin tahirin qad inhasar fi lafzi hayyin tahirin qad inhasar wa yajma'ul fawatihal arba'ashar. Ya arba'a itu jadi arba' gitu ya. Wa yajma'ul fawatihal arba'ashar. Ya ti-nya tidak panjang, salah tadi saya. Silhu suhairan man qata'ka kadashtahar. Aqsam, pembagian huruf pembagian mad lazim. Aqsamu lazim ladaihim arba'ah. Mad lazim itu menurut mereka. Menurut siapa? Para qurra, para ulama qiraat terbagi menjadi 4. Watilka itu adalah apa saja? Kilmi dan harfi. Ada kalimi, ada kilmi, ada harfi. Kilmi ini bisa jadi kalmi.
bisa kilmi, bisa kalmi. Boleh dua-duanya, betul dalam bahasa Arab. Kalmi dan harfi. Ma'ah artinya kedua-duanya ada. Ada lazim kilmi, ada lazim harfi. Kilmi tadi bisa dibaca kalmi. Kilahuma, kedua-duanya pun ada mukhaffaf dan mutsaqqal. Ada yang mukhaffaf kalmi, ada yang mukhaffaf harfi. Ada yang mutsaqqal kalmi, ada yang mutsaqqal harfi. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Inilah 4 yang akan ditafsil, yang akan dirinci. Yang pertama, fa in bi kilmatin sukunun ijtama'. Kalau dalam satu kata ada sukun, ya, ketemu huruf mad. Jadi sukun sebelumnya huruf mad, maka itu kilmi. Ada satu kata nih, kilmah, bikilmatin. Kilmah itu kan kata. Ada satu kata, ada sukun yang sebelumnya huruf mad, sukun asli. Tadi kan ini sukunu ussila, maka itu kilmi. Contohnya apa? An, ya, an itu kilmi. Fahwa itu fahwa, ya, fahwa maka dia adalah kilmi, waqa, terjadi. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wastuhu faharfiyyum bada. Atau sekarang yang kedua nih, yang harfi. Atau ada huruf bahasa Arab, huruf hijaiyah, ya. Huruf hijaiyah yang dia namanya itu dari 3 huruf. Contohnya huruf qaf. Huruf qaf itu kan qaf, alif, fa, ya kan? Seperti contohnya lam atau mim, itu kan mim, ya, mim. Kalau ada huruf yang berasal dari, kalau namanya itu dari 3, bukan kayak to, ha. To itu kan cuma 2, atau ha itu kan 2. Ini 3, seperti sin, mim. Sebelumnya ada, di tengahnya ada madnya, wal maddu wastuhu. Seperti sin tadi kan, mim, sin, ha, mim, sin. Maka ini adalah harfi. Ini berarti yang lazim harfi. Nah, ini udah dipisah nih. Yang kilmi sama harfi sudah disebut. Sekarang baru beliau membahas yang mutsaqqal dan mukhaffaf. Kilahuma mutsaqqalun in udghima. Kedua-duanya, yang kilmi atau yang harfi, kalau diidghamkan kepada huruf berikutnya maka itu mutsaqqal. Contohnya alif lam. Idgham enggak ke mim? Lam mim. Contohnya lagi ta sim. Nunnya masuk ke mim. Ta sim mim. Di dalam Al-Quran kayaknya cuma 2, sin sama lam saja, ya. Iya kan? Sin qaf, bukan itu ikhfa. Sin qaf, bukan, itu ikhfa. Iya enggak? Nah, jadi ini apa? Ini mutsaqqal. Mukhaffafun, kalau dia idza lam yudghama, kalau dia tidak diidghamkan maka dia mukhaffaf, seperti mim, ha, mim, alif lam mim. Mimnya ini mukhaffaf karena dia apa namanya? Dia tidak diidghamkan ke berikutnya.
Contohnya itu kan di harf. Sekarang yang di kilmi. Contohnya at-tammah. Lihat. At-ta habis itu mim bertasydid. Al-haq bertasydid. Itu mutsaqqal apa mukhaffaf? Mutsaqqal. Kilmi apa harfi? Kilmi atau kalmi. Ya. Yang untuk tidak bertasydid hanya satu, al-an, dan itu hanya di surah apa? Surah Yunus. Dua-duanya di surah Yunus. Selain itu yang kalmi semuanya setahu saya mutsaqqal seperti Allah, az-zakarain. Ya. Itu semuanya mutsaqqal semuanya. Semuanya mutsaqqal kalimi ya, mutsaqqal kilmi. Mutsaqqal kilmi. Wallazimul harfiyyu awwalas suwar. Adapun wujuduhu wa fi thamanin hasar. Adapun lazim harfi itu berada di awal setiap surah, di awal-awal surah. Di awal-awal surah. Surah yang diawali dengan dengan huruf muqatta'ah ini banyak ya. Dari awal Al-Qur'an sampai akhir. Wujuduhu wa fi thamanin hasar. Maksudnya wujuduhu itu kembali kepada di awal suwar wujuduhu. Letaknya di awal surah. Wa fi thamanin hasar. Letaknya pada 8 kata saja. Inhasar sajalah gitu ya. Hanya pada 8 huruf. Yajma'uha, terkumpul huruf-huruf tersebut pada kata kam asal naqas atau sering disebut naqusa asalukum. Kam asal naqas atau naqusa asalukum. Kaf mim ain sin lam nun qaf sad. Sad itu harfi. Ya kan? Itu lazim harfi. Kemudian qaf, nun, lam, sin, ain. Ya. Habis itu wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Adapun ain dia punya 2 wajah. Bisa dibaca tawassut, bisa dibaca dengan tul, dengan isba', tapi dengan isba' akhas. Apa maksud dari akhas ini? Kata pengarang ini yaitu Imam Al-Jamzuri, akhas maksudnya dia lebih masyhur wa a'raf indal qurra, dia lebih dikenal. Akhas di sini maksudnya lebih dikenal. Menurut sebagian syurah, akhas ini bukan cuman hanya itu. Artinya lebih utama juga, bukan cuman lebih terkenal, lebih utama. Lebih utama diisba'kan daripada tawassut. Jadi begini rinciannya. Kalau seseorang baca sama gurunya dengan, kan lagi baca sama guru, tawassut sama isba'. Dulu kan isba' dulu, yang kedua baru tawassut. Kalau dia hanya milih salah satu saja, contohnya jadi imam. Jadi imam apa dua-duanya? Jadi imam sholat? Enggak dua-duanya kan? Kita pilih salah satu. Kalau milih salah satu saja, yang lebih utama pilih yang 6, pilih yang isba'. Kalau pilih salah satu, kalau sampai 2 yang dibaca, seperti baca ke guru, ya kan? Maka dahulukan dulu, takdimkan isba' baru tawassut. Paham? Jadi itu arti daripada akhas. Lebih daripada apa yang difahami atau yang disampaikan oleh pensyarah sendiri, yaitu pemilik ini, yaitu Al-Imam Al-Jamzuri. Jadi ain itu bisa lebih dari bisa 2, bisa isba', bisa tawassut. Kaf
ha ya ain sad. Itu 6. Itu isba'. Sekarang pakai tawassut kita. Kaf ha ya ain sad. Itu pakai tawassut. Habis itu wa ma siwal harfi tsulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Adapun selain huruf sulasi ini yang tidak ada alifnya, yang tidak ada kaf seperti kaf tadi, ya, kaf, qaf. Begitu pula tidak ada ya-nya seperti sin. Famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Maka dimatkan dia dengan mad tabi'i saja. Begitulah yang diketahui, ulif yang yuta'araf, yang terkenal. Mad tabi'i ini sering disebut mad tabi'i apa? Mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi, ya. Seperti toha, ya, sin, ya-nya, ha, mim. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar, itu juga letaknya di awal surah juga. Fi lafzi afwan tadi Ustaz. Fi lafzi hayyin tahirin, pada lafaz hayyin tahirin kecuali alif. Afwan. Tadi ada kata la alif di awal tuh. La alif itu untuk kata hayyin tahir. Tadi saya ulang lagi. Wa ma siwal harfi tsulathi, selain huruf yang kam asal naqas, selain huruf kam asal naqas, selain yang alif pada kata hayyun tahir. Berarti kalau tidak ada alifnya bagaimana? Hayyun tahura, ya kan? Kampung yang suci, hayyun tahura. Tidak ada alif. Maksudnya alif tidak dianggap di sini. Qadin hasar, hanya pada 5 huruf ini saja. Ha, ya, ta, dan ha, dan ra. Ta, ha, dan ra. Ini dibaca dengan tabi'i, 2 harokat. Inilah yang disebut dengan mad tabi'i harfi. Sebenarnya dia seperti tabi'i juga, cuman karena dia di huruf muqatta'ah, maka dia dikhususkan namanya mad tabi'i harfi. Hukumnya mad tabi'i. Hukumnya mad tabi'i persis. Cuma untuk selain Al-Quran, di luar Al-Quran, maka huruf muqatta'ah seperti hayyun tahura ini, ada lagi yang lain-lain selain yang di Al-Quran kan banyak tuh kan. Seperti contohnya selain hayyun tahura, seperti contohnya ba. Ba kan sama. Ha, ba, ya gak? Tapi ba itu di luar Al-Quran kan? Yang seperti ini di luar Al-Quran bisa pakai hamzah, bisa tidak? Bisa dipahami? Tapi kalau di dalam Al-Quran sepakat tak ada hamzahnya. Toha, yasin, tidak ada. Yasin, tidak ada. Atau toha, tidak ada. Kalau di luar Al-Quran dia bisa pakai hamzah, bisa tidak pakai hamzah. Seperti pada manzumah ini pun banyak kan? Wal ya, tidak ada hamzah. Kadang-kadang dia pakai hamzah, yaun, dihamzahkan. Huruf hijaiyah itu kan kalau dia yang sejenis hayyun tahura, itu kan bisa pakai hamzah, bisa ndak di luar Al-Quran. Tapi kalau di dalam Al-Quran tidak ada hamzahnya. Di dalam Al-Quran seperti toha, yasin, hamim. Di luar Al-Quran bisa. Ini huruf apa? Huruf ta, huruf ta'un. Seperti ketika kalian mengejakan murid, ta'un, ya kan? Ta'un. Habis itu haun, haun, kan gitu kan? Jadi pakai hamzah bisa tanpa hamzah. Kita insya Allah paham nama-nama huruf pertama apa? Alif. Alif. Alif yang pertama ini sebenarnya bukan alif ini. Ini hamzah. Ini hamzah. Yang pertama ini hamzah. Ini hamzah
wasal, hamzah wasal. Alif yang pertama ini hamzah wasal. Diminjem nama alif. Minjem nama alif. Jadi hamzah wasal minjem nama alif. Sebenarnya itu alif, sebenarnya itu hamzah wasal. Ya. Habis itu apa? Ba. Ba itu namanya baun atau ba tanpa hamzah. Habis itu ta. Taun ta. Atau saun sa tanpa hamzah. Habis itu jim, cuman satu namanya, jimun. Habis itu apa? Kha, bisa pakai hamzah, bisa tak. Habis kha, ha. Kha, ha, kha, ha dulu. Ha bisa pakai hamzah, bisa tak. Kha bisa pakai hamzah, bisa tak. Habis itu dal, dalun, dal. Itu namanya dal. Habis itu zalun, zal. Habis itu dal, zal, ro. Ro bisa pakai hamzah, bisa tidak. Kalau dal tadi lamnya dal, zal. Zal tidak ada hamzahnya, zal. Habis itu ro bisa pakai hamzah, bisa tak. Habis itu zayun. Zayun. Dia punya nama 3. Zayun, habis itu zaun pakai alif. Pakai alif ada namanya. Zaun, yang ketiga bisa Zain, Zainun. Za itu punya nama 3. Zai, ini yang terkenal. Kebanyakan orang taunya cuma satu namanya kan? Sebenarnya dia punya nama 3. Nama kedua Zaun. Berarti kalau Zaun berarti pakai hamzah atau tidak, ya kan? Za atau Zaun. Yang ketiga Zainun, Zain. Huruf apa ini? Huruf Zain. Habis za apa? Sin. Cuma satu namanya. Habis itu shin. Habis itu sod. Cuma satu. Bod. To. Nah, bisa hamzah, bisa tak. Habis itu dha. Bisa hamzah, bisa tak. Habis itu ain. Ain cuma satu namanya. Habis itu ain ghain. Cuma satu. Fa. Bisa hamzah, bisa tak. Qaf. Satu namanya. Kaf. Lam. Mim, nun, habis itu waw, habis itu la, lam alif itu la. Lam alif itu tidak benar namanya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak benar memberi nama lam alif. Yang benar la. Apa namanya? La, nggak ada namanya lam alif. Yang benar la. Huruf apa ini? Huruf la. Huruf la itu apa? Huruf alif. Jadi alif sesungguhnya itu la itu. Huruf alif sesungguhnya itu la itu. Karena alif nggak bisa disebut kecuali dengan ada sesuatu yang disebut sebelumnya. Nah, itulah alif sebenarnya kan. La, huruf apa nih? Huruf la, bukan huruf lam alif, huruf la. Kenapa pakai lam, bukan pakai ba, bukan pakai jim? Hah? Apa penyebabnya pakai la? Hah? Sebagai balas budi. Al itu dulu minjem, dulu minta bantuan dari alif. Ya, sekarang dia harus bantu alif, lam ini. Jadi la, habis itu hamzah. Hamzah dulu apa la? La dulu, baru itu hamzah. Nah, ini hamzah ini hamzah qat'i. Ini hamzah sebelumnya, ini hamzah qat'i. Hamzah yang ada tandanya ya, yang kapanpun terus dibaca. Walaupun sebelumnya ada apa tetap dibaca itu. Itu hamzah qat'i. Habis itu baru ya. Habis itu baru ya. Ini huruf-huruf hijaiyah. Sebenarnya alif sama hamzah yang ini itu satu tuh. Alif yang di depan. Habis itu la itu satu tuh. Itu alif, wujud alif sesungguhnya. Itu wujud alif sesungguhnya. Baik, kita teruskan sedikit. Wa yajma'ul fawatihal arba'asyar. Dan dikumpulkan semuanya dari kam asal naqas sama hayyun tahura
ya, hayyun tahura, digabungkan semuanya jadi apa? Silhu suhairan man qata'ka. Sad, lam, ha, sin, ha, ya, ra. Habis itu apa? Habis itu mim, nun, qaf, dan ta, ain, dan kaf. Artinya apa tuh Ustaz? Sambunglah orang yang memutus silaturahim denganmu suhairan, walaupun sebentar. Suhair itu ambil daripada saharah. Saharah itu waktu sebelum subuh, ya kan? Suhair waktu sebelum subuh yang sebentar. Saharah sebentar. Artinya walaupun bagaimanapun ada orang memutus silaturahim darimu, sambunglah walaupun sebentar. Jangan nyambungnya sebelum subuh, orang masih lagi sibuk-sibuknya kadang-kadang kan, atau orang lagi enak-enaknya tidur. Tapi maksudnya secara umum, kamu kalau nggak bisa nyambung silaturahim lama-lama, bentar aja minimal. Zashtahar inilah yang terkenal. Sebelum kita tutup untuk, kelebihan cukup lama nih. Sebelum kita tutup ini, nanti al-khotimah pada sesi setelah asar ya. Sebelum kita tutup, sebelum asar ini, saya ingin sampaikan, tadi ada pembahasan aqsamu lazimil ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyyu wa harfiyyum ma'ah kilahuma mukhaffafum muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu fa im bi kilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyyu waqa' أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم. Ada yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi catatan di sini, tadi kita sebutkan mutsaqqal. Mutsaqqal itu kan kalau dia bertasydid, ya kan? Tadi kita sebutkan bahwasanya yang mutsaqqal pada riwayat Hafs cuma 2, lam sama sin, ya kan? Lam, mim sama sin. Sebagai catatan di sana ada Yasin wal Qur'anil Hakim, ya kan? Begitu pula nun wal qalami wa ma yasturun. Di sini Hafs dari Asim pada jalur Syatibiyah membacanya dengan izhar, bukan dengan idgham. Makanya tidak dimasukkan di sini. Kalau seandainya dengan idgham, masuk juga dia di mutsaqqal. Dan itu ada pada beberapa jalur-jalur riwayat Hafs selain jalur Syatibiyah atau pada qiraat yang lain. Dan sebelum saya tutup juga, perlu kita ketahui juga bahwasanya tadi kita sudah ketahui semuanya itu tergabung huruf muqatta'ah tadi apa? Silhu suhairan apa? Silhu suhairan apa? Silhu suhairan. Nah, ishtaharnya nanti silhu suhairan apa? Lupa sih. Afwan. Silhu suhairan man qata'ka. Silhu suhairan man qata'ka. Itu semuanya. Kemudian kam asal naqas itu yang lazim. Tapi dikecualikan satu ain bisa 2 wajhan. Kalau kam asal naqas dikurangi ain jadinya sanaqussu lakum. Sanaqussu lakum, enggak ada ain lagi. Sin, nun, qaf, sad, lakum, lam, kaf, mim. Habis itu baru setelah sanaqussu lakum hayyun tahura. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.